Jadi hukuman rajam bertentangan dengan ayat ini. Adapun orang-orang yang melakukan fahisyah dari perempuan-perempuan kalian, nah ini fahisyah ini pengganti nama zina. Kan tadi sampai dia di dalam hukuman ada sebuah perubahan. Nah, hukum hubungan kelamin berbeda jenis dan hubungan satu jenis yang termasuk fahisyah, hukumannya berbeda. Ya, dia termasuk innahu min ibadinas sholihin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf ini seorang nabi, rasul, ya, seorang rasul yang dia itu seorang mukhlasin, orang yang selalu ikhlas dalam tinggal. Di sini dikatakan laula ara'ahu burhana rabbih, seandainya tidak ditolong oleh Allah diselamatkan, ya udah terjadilah. Nah, terjadi apa? Bahasanya fahisyah. Tidak terjadi. Tidak pasti kalau tidak ditolong oleh Allah terjadi hubungan kelamin antara Julaiha dan tidak begitu. Bahasa Quran ini Quran ini kan bahasanya bahasa yang halus gitulah, bahasa yang puitis. Pasti terjadi fahisyah, perbuatan fahisyah, perbuatan tercela, perbuatan dosa besar. Tidak disebut pasti Yusuf dengan Julaiha terjadi perbuatan zina, enggak begitu. Kan harusnya seperti itu. Tapi Quran membahasakan tidak dengan bahasa zina, fahisyah. Jadi Yusuf kalau tidak ditolong oleh pertolongan Allah, itulah dielingan merenangnya bernya, dielingan pasti terjadi perbuatan fahisyah, yaitu hubungan kelamin antara bujang jeung istri orang, gitu. Yang satu mah ya perselingkuhan lah, terjadi hubungan kelamin. Bahasanya dalam Quran tidak zina, fahisyah. Begitu ya. Jadi tidak semua hubungan kelamin berbeda jenis masuk kepada kategori sebutan zina, tapi ada yang disebut fahisyah. Walaupun zina itu sendiri adalah fahisyah, bisa diperhati. Termasuk hubungan sejenis pun disebut kepada fahisyah. Gak ada homoseks, apalagi sekarang LGBT, apa lesbian, enggak, fahisyah saja. Jadi Quran itu bahasanya halus, bahasanya tidak kasar, fahisyah. Perbuatan keji, tercela, dosa besar, melanggar aturan, melanggar norma, fahisyah. Nah, hukum hubungan kelamin berbeda jenis dan hubungan satu jenis yang termasuk fahisyah, hukumannya berbeda dengan nanti yang disebut dengan zina. Hukumannya ialah dikurung seumur hidup sampai dia bertobat. Fahisyah. Dan itu fahisyah juga ke hubungan kelamin. Perselingkuhan, kecelakaan, heureuy jadi nyaan. Itulah. Itu. Termasuk ya itu hubungan sejenis juga fahisyah. Hukumannya, nah ini tadi yang sudah diterangkan, hukumannya dikurung. Fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yutawaffahunna maut
Aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sampai mati hukumannya, atau sampai datang kepadanya perubahan sikap. Ya jadi tobat, merubah tingkah laku, itu dilepaskan. Nah, saudara sekalian, selanjutnya saudara-saudara, sekarang hubungan kelamin, ya, hubungan seks, ya, yang dikategorikan dengan hukuman, yang dikategorikan dengan bahasa khusus azani, itu lain. Kalau yang tadi nggak disebut azani, fahisah. Walaupun azani sendiri itu masuknya fahisah. Nah ini, coba dilihat surat Al-Mu'min. Maaf, surat An-Nur. Surat 24 ayat 2. Surat 24 ayat 2. Coba dilihat. Surat 24 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini beda lagi hukuman. Ini hukuman kepada yang dalam Al-Quran disebutnya juga langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudkum ya bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir wal yashhad adzabuha ta'ifatum minal mu'minin. Nah, ini lain. Az-zaniyatu waz-zani. Bahasanya ini cenderung kepada yang profesi. Az-zani itu profesi. Makanya di sini mana buktinya profesi? Tidak perlu ada saksi 4 orang, ada prosesnya. Orang udah pada tahu semua dia kerjaannya begitu. Coba aja lihat yang mereka ya WTS, wanita tunasusila itu kan udah ketahuan semua. Itu teh dagangan. Ya. Bisa dijemput pakai mobil. Ya, dipesan pakai WA segala macam gitu ya. Semua orang sudah pada tahu dengan profesi dia. Maka tidak perlu lagi saksi. Orang sudah tahu dengan kelakuan dia. Nah, di sini az-zaniyatu waz-zani. Penzina laki-laki dan perempuan yang sudah kategori masuk profesi anu dagang jeung nu meulina. Nah, ini dilaksanakan dengan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini yang dicambuk 100 kali per orang. Dicambuk. Bahkan di sini dikatakan kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum mu'minin. Yang ada belas kasihan. Mencambuknya harus benar-benar mencambuk, bukan main-main gitulah. Harus benar-benar mencambuknya, bahkan dalam ya tata cara di fikih mah harus kelihatan ini ketiak ngangkat gitu. Jadi ulah asal cambuk, bukan jebret gitulah. Jadi harus dicambuk dengan cambukan 100 kali dan jangan ada belas kasihan kepada yang begitu. Nah, baru itu disebutnya azani. Azaniyatu wazani. Penzina perempuan, penzina laki-laki. Ini mengarah kepada profesi. Maka disebut langsung azaniyatu wazani. Walaupun ini juga sama fahisah. Kan tadi diterangkan di ayat yang sebelumnya sama fahisah.
Tapi ini langsung disebut az-zaniyatu waz-zani. Jadi terjadinya perzinahan dalam bentuk hubungan kelamin itu beda dalam Quran hukumannya. Tidak ada yang dihukum rajam, nggak ada. Hukuman rajam itu dari hadis dan itu bersumber dari cerita Israiliyat. Jadi bisa dijadikan landasan hukum. Jadi kalau ada yang melaksanakan hukuman rajam, ya saya dengar cerita lah di kelompok-kelompok tertentu ada yang melaksanakan, itu pembunuhan itu. Dihukum cambuk 100 kali. Ini menurut Quran, tapi kepada yang profesi. Sementara yang bukan profesi, yang tadi itu perselingkuhan, kecelakaan, pokoknya bukan. Dan itu yang namanya perselingkuhan kan bisa terjadi antara yang sudah berkeluarga dengan yang belum, ya kan? Bisa yang belum berkeluarga dengan yang belum, bisa begitu. Maka di dalam Quran nggak ada dibagi ini zina muhsan, ghairu muhsan. Orang yang melaksanakan profesi ini kan penzina, kan banyak yang dari sejak, ya istilahnya dari sejak gadis masuk ke wilayah itu, tidak pernah berkeluarga dulu. Ya sengaja dia masuk ke bidang, ya ke dunia itu. Dari sejak sebelum kawin dah laku merenai. sengaja berprofesi jadi seperti itu, jadi penzina. Makanya disebutnya dalam Quran langsung az-zaniyatu waz-zani, profesi itu. Sementara yang lain seperti Yusuf dengan Julaiha, sudah duanya pangseng, wahammat bihi wahamma biha, pasti terjadi perbuatan fahisah sebutnya. Fahisah di situ kan pasti terjadi perbuatan hubungan kelamin kalau tidak diselamatkan oleh Allah, karena dia seorang mukhlasin. Rasul itu. Ya, Nabi selamatkan. Wah, itu udah di dalam kamar bisa. Kucing menghadapi ikan bisa meong-meong. Meong-meong ya. Jadi saudara-saudara sekalian, persoalan zina ini tidak bisa diambil satu hukum, ya, dengan hukuman ya tadi itu dirajam atau dicambuk. Enggak. Pertama, hukuman rajam bukan hukuman dalam Quran, itu dari hadis Israiliyat. Tuh rajam. Hukuman di dalam Al-Quran terhadap orang yang melaksanakan hubungan kelamin di luar nikah dan hubungan sejenis beda. Kalau yang profesi 100 kali dicambuk, kedua-duanya, laki perempuan. Kalau non profesi yang tadi itu disebutnya juga fahisah, jadi disebut zina, fahisah, walaupun prakteknya ya hubungan kelamin juga, tapi tidak disebut az-zani, tapi disebut fahisah. Maka yang fahisah itu hukumannya dikurung seumur hidup sampai dia bertobat. Begitu. Termasuk juga perbuatan fahisah, hubungan sejenis, homoseks itu. Quran begitu jelas. Jadi nggak ada dalam Quran dibagi ini zina muhsan, ghairu muhsan, gimana? Nggak ada. Quran itu jelas saja. Karena Allah sudah bukan memperkirakan, pasti manusia ini ada yang jadi azani itu dari sejak gadis. Itu. Nah, saudara sekalian,
Jadi bagi hubungan seks yang profesi, ya, homo, bagi hubungan seks yang bukan profesi, nah, termasuk lesbian dan homo, itu hukumannya dikurung, ya. Seperti diceritakan di dalam An-Nisa ayat 15 yang tadi. An-Nisa ayat 15. Udah kan dibuka tadi? Nah, sedangkan hubungan seks yang sudah menjadi profesi yang disebut dalam bahasa Al-Quran az-zani, nah, itu hukumannya dicambuk 100 kali setiap orangnya, laki-laki perempuan, seperti diterangkan di surat An-Nur surat 24 ayat 2. Tuh. Untuk pelaksanaan hukuman itu diperlukan 4 saksi. Yang dicambuk juga ada 4 saksi, harus ada saksi 4 itu. 4 saksi. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surat An-Nisa tadi. Ya, ayat 2 surat An-Nisa ayat 12 ya. Surat An-Nisa ayat 12. Nah, coba dibuka surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. Maaf, ayat 15. Nah, ayat 15 yang tadi. Ya, wallati atina fahisah minan nisa. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila tidak ada saksi, nah ini, apabila tidak ada saksi, baik untuk yang dihukum masuk kategori fahisah, yang dihukum seumur hidup, dikerem seumur hidup, ataupun yang terkena hukuman sebagai azani, ya. Nah, kita lihat di surat Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran ayat 135. Surat 3. Di surat Ali Imran ayat 135. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun. Ada enggak? 135 ya. 135. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun. Jadi kalau tidak ada saksi, ya, tidak ada yang tahu melakukan fahisah, itu tidak dilaksanakan hukuman dikurung, maka dia hendaknya bertobat. Nih, walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang mengerjakan fahisah au dzalamu anfusahum, ya, atau mendolimi dirinya, ya, fahisah itu kan mendolimi dirinya, zakarullah, segera ingat kepada Allah, fastaghfiru dzunubihim, maka bertobatlah dengan dosa-dosa yang telah ia laksanakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah,
Siapa yang akan menerima tobat kecuali Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang menerima tobat kecuali Allah. Nah, kemudian walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian tidak akan mengulang kembali. Kalau tobat, ya Allah tobat tapi balik deui, ya, itu nggak diterima tobat begitu. Tobatnya itu benar-benar taubatan nasuha, artinya dia menyesal, tidak akan mengulang lagi. Gitu. Tobat. Jadi tidak melaksanakan hukuman itu nggak gegabah, nggak ada saksi nggak bisa. Suruh bertobat. Termasuk yang hukuman cambuk kan ada. Ya walaupun profesi nggak, orang ada yang tidak tahu bahwa dia itu profesi begitu, ada yang nggak tahu. Yang ketahuan itu yang umum lah. Ada yang profesi tapi orang nggak tahu mas, karena saking rapihnya gitulah. Apalagi sekarang online, nggak ada yang tahu dia itu profesinya begitu, disangkanya orang baik-baik. Nah, disangkanya ibu rumah tangga yang baik gitu ya. Gak ada yang menyaksikan bahwa dia itu azani. Maka diperintahkan tobat kepada Allah. Jadi artinya tinggal mengadakan perjanjian dengan Allah. Mau balik kepada Allah atau tidak. Dan Allah yang mereka tobat tidak untung bagi Allah mah. Mereka yang berbuat tingkah laku jahat tidak bertobat, bagi Allah tidak rugi. Lantas semuanya bertobat. Orang-orang yang maling duit rakyat bertobat semuanya. Yang menipu bertobat semua, bagi Allah tidak untung. Enggak. Nah itu kan. Sampai Nabi Musa mengatakan waqala Musa. Apa itu di surat apalagi saya. Tatkala berkata Nabi Musa, apabila kalian ya melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah dan semua orang yang ada di muka bumi ini, bagi Allah tidak rugi. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya kok. Kalaupun semua orang bertobat, semua orang beriman, bagi Allah tidak untung. Tidak ada keuntungan, semua orang bertobat, semua nggak ada untung bagi Allah. Gitu. Jadi tobat itu untuk dirinya. Dia melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, sesungguhnya dia telah mendolimi dirinya. Kan gitu. Saudara sekalian, jadi di dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah menyatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Jadi kalau yang melakukan perbuatan fahisah atau mendolimi dirinya sendiri, fahisah itu segera ingat kepada Allah dan minta ampun. Siapa lagi yang akan memberikan ampunan kecuali Allah? Kemudian tidak lagi balik ya, kepada tingkah laku yang salah itu. Dan sekalian, selanjutnya cara bertobatnya diterangkan pada surat An-Nisa 17 dan 18. Jangan dulu ke situ. Ini. Kemudian bagaimana kalau yang melaksanakan fahisahnya itu apa? Hamba saya. Bagaimana sekarang kalau yang melakukan fahisahnya hamba saya? Lalu hamba saya yang melakukan hubungan. Oh, sekarang bahasanya hubungan intim. Hubungan seks. Sekarang bahasa hamba saya. Nah, ini terangkan di surat An-Nur ayat 4. Oh maaf, ini di surat
Di surat di surat An-Nisa ayat 25. Bukan An-Nur. Surat An-Nisa ayat 25. Diawali surat An-Nisa ayat 25. Udah ketemu? Surat An-Nisa ayat 25. Nah, surat An-Nisa ayat 25. Wah, ini panjang nih. Ini ceritanya cerita hamba sahaya. Ini saya bacakan ininya aja ya. Pokok ayatnya saja yang dibahas. Faida uhsinna, ya, fain ataina bifahisatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adzab. Nah, kalau seorang hamba sahaya faida uhsinna, maksudnya sudah berbuat baik dalam bentuk hamba sahaya, sudah kawin, sudah nikah, sudah berupaya dengan kondisi yang baik, yaitu sudah berkeluarga, kawin gitulah. Kemudian fa'in ataina bifahisatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adzab. Maka dia akan dikenakan hukumannya setengah daripada yang merdeka. Kalau saya fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adzab. Jadi dia akan terkena hukumannya setengah dari orang yang merdeka. Kalau hamba saya yang melakukan pahisanya, bukan hamba saya kayak manusia. Ya bisa terjadi hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya itu sudah faida uhsinna, dia telah berbuat baik dengan berkeluarga, kemudian melakukan ya perselingkuhan lah, melaksanakan fahisah, melaksanakan perselingkuhan, maka dia hukumannya setengah, nisfu setengah, bukan nisfu saban, setengah daripada yang merdeka gitu. Tapi sama ini juga kalau ada saksi. Kalau nggak ada saksi, tobat. Kalau nggak ada saksi kan yang tahu diri kita. Kita ini dulu pernah begini. Yang lain tidak ada menyaksikan. Bertobat kita dengan Allah. Yang menyaksikan Allah. Persoalannya takut nggak dengan Allah? Itu. Tidak bisa begini. Nggak ada yang melihat saya mah dulu. Nggak ada. Sampai sekarang ada yang tahu. Bagi orang yang beriman mah itu kan kepada Allah. Allah yang menyaksikan dulu kita melakukan sebuah perbuatan fahisah. Tobat. Enteng kan dalam Islam? Tobat. Selesai pada Allah. Tobat saja. Nah, selanjutnya itu ya yang muhsanat hamba saya. Jadi 50% dari yang apa? Yang merdeka hukumannya. Selanjutnya bagaimana hukuman kepada orang yang menuduh? Nah, ini jangan main-main nih. Islam tuh rinci. Di surat An-Nur ayat 4. Surat 24 ayat 4. Surat 24 ayat 4. Udah ketemu? Ya. Surat ayat 24.
Maaf 25. 25 ya? 24. Anu 24 ya Mas? 24. Nah ini nih. Sudah ayat 24 ya Mas? 24 ayat 4. Surat 24 ayat 4. Surat 24 ayat 4 ya. Oh iya betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya. Jadi orang yang menuduh berbuat fahisyah, menuduh zina kepada orang baik-baik. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tidak mampu mendatangkan saksi. Nggak ada saksi bayaran nih Pak. Nggak ada saksi. Nah, fajliduhum samanina jaldatan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika hum fasikun. Di sini. Jadi orang yang menuduh berbuat fahisyah, ya, berbuat zina, tapi tidak ada saksi, mitnah. Hati-hati, itu terkena dengan hukuman. Di sini berapa nih fajliduhum sama nina jaldatan? 80-nya. 80 cambukan. Orang jangan main-main nuduh berselingkuh, nuduh zina kalau memang nggak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa. Ya. Tiba-tiba dikenakan hukum kepada orang yang dituduh padahal tidak ada saksi. Nggak bisa dikenakan hukum. Justru dia yang nuduh. Dicambuk 80 kali cambukan, bukan main-main tuh. Nah, Islam tuh begitu adilnya. Oh, sekarang kan fitnah memfitnah aman-aman saja. Fitnah memfitnah sampai nama baik orang jatuh, jabatan orang bisa jadi hilang, kepercayaan orang jadi hilang gara-gara difitnah. Nah, sementara dalam Al-Quran memfitnah berselingkuh, memfitnah sebagai profesinya azani itu dihukum cambuk gitu. Kalau dia tidak mampu menyediakan 4 orang saksi. Dan di sini selama-lamanya dia tidak boleh dijadikan saksi. Selama-lamanya tidak boleh dijadikan saksi. Nah, itu hukuman kepada orang yang menuduh tanpa bukti. Nah, jadi sudah rinci sekarang ya. Jadi kalau yang melakukan fahisyahnya hamba saya, itu hukumannya setengah 50. Tapi itu pun harus ada saksi. Nggak ujug-ujug main tuduh dilaksanakan, ya bisa, harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi kemudian dirinya mengakui melakukan, tobat. Nggak susah dalam Islam hukum itu. Tobat. Itu. Karena yang tidak diterima tobat hanya dalam bentuk musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Selain itu diampuni oleh Allah. Ya, dulu orang-orang yang tadinya perampok, penjahat, pernah membunuh orang, bisa tobat. Bisa tobat. Memang dihukum yang melaksanakan di negara yang melaksanakan hukum Islam itu ada kisos. Kalau yang tidak melaksanakan hukum Islam, ya tobat, satu-satunya jalan. Walaupun juga dia secara badan
ya akan dihukum, tapi kan tidak akan berimbang itu. Dihukum 5 tahun gara-gara ngabunuh, ngerampok. 10 tahun pun nggak bisa begitu dalam Islam, kisos. Itu. Tetap walaupun telah menjalani hukuman ini apa? Hukuman bahasanya apa? Hukum positif. Itu tetap harus tobat. Tidak selesai. Nah, saudara-saudara, kemudian cara bertobatnya diterangkan. Nah, di dalam surat An-Nisa 17-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su' bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladina yamutuna wahum kuffar ya ulaika a'tadna lahum adzaban muhina. Jadi tobat itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Dalam ayat lain harus segera sadar dari kesalahan itu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan tuh buru-buru tobat. Jangan diam-diam aja udah melakukan kesalahan deh. Buru tobat. Buru sadar dan buru tobat. Nah, sungguhnya di sini katakan tobat itu bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan su' ya, bijahalatin karena tanpa ilmu pengetahuan. Nah, summa yatubuna min qarib, dia buru-buru bertobat. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Jadi tobat itu jangan ditunda-tunda. Kapan melakukan kesalahan saat itu segera sadar dan segera bertobat. Jangan nanti ajalah nisfu Sa'ban. Sudah dia melakukan kesalahan bentuk apapun segera astagfirullah. Tadi melakukan ya Allah ampuni. Tadi telah melakukan dia buru-buru. Surat Ali Imran kan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk memperoleh magfirah dari Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jannah itu hanya disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Orang berislam. Jadi kalau salah segera bertobat. Allah akan mengampuni dosa. Kalau tobatnya benar-benar. Ya apalagi melaksanakan hukuman, melakukan pelanggaran karena tidak tahu. Yang berat itu hukumannya sudah tahu, melanggar juga padahal tahu. Nah itu benar, bertobatnya bisa saja diampuni, tapi tentu akan berbeda dengan orang yang memang tidak tahu meminta ampunan. Kemudian walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Allah tidak akan menerima tobat orang yang melakukan kejelekan yang tobatnya sudah menjelang ajal mati, karak tobat. Ini nih. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, adzabun alim. Ulaika atadna lahum adzaban alim. Orang yang
mati dalam keadaan kafir, dan orang baru tobat sudah menjelang sakarat karena tobat. Ya, kayak Fir'aun dulu kan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia sudah kekerbekan di itu di laut. Tobat itu harus sejak awal. Jangan menjelang ajal baru tobat. Udah sakit parah, udah nggak ada harapan, tobat. Padahal waktu dulu melaksanakan berbagai macam pelanggaran nggak pernah tobat. Tenang-tenang saja perasaannya. Ya, umur akan panjang. Seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal bentuk kesalahan ia langgar. Tapi tidak bertobat. Menjelang ajal datang, baru tobat. Nggak diterima tobat begitu. Di sini nih. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Udah hampir mati kakarak. Walalladina yamutuna wahum kufar. Dan orang-orang yang mati pada kondisi kafir. Yang termasuk yang tadi teh mati pada kondisi musyrik. Tidak sempat bertobat. Itu kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi itulah kajian kita malam ini, ya, menerangkan tentang pengertian zina dengan fahisyah. Nah, ada yang zina disebut langsung azani, ya, kelakuannya hubungan seks itu azani, itu lebih mengarah kepada profesi. Sementara yang bukan profesi cukup disebut fahisyah, tidak disebut azani. Hukumannya berbeda. Nah, ini masalah hukum nih yang di masyarakat masih ini. Asal hubungan kelamin, pasti hukumannya dirajam atau dicambuk. Hukuman rajam bukan hukuman dari Al-Quran, bukan hukuman dari Islam. Israiliyat. Itu yang dikurung atau dirajam mana ya? Hukuman dikurung atau Itu dari rojimun. ya tadi di antara tulisan ayat sana tadi dirajam atau dikurung. Ya, tapi rojimnya diusir. Pengertian Quran itu rojim itu diusir, bukan dirajam. Yang tadi dirajam dilempari sampai mati itu hadis dari sumber Israiliyat. Kalau dalam Al-Quran nih, kata-kata rojim dalam Al-Quran ada 14 ayat. Kata-kata rojim ada 14 ayat. Semuanya menunjukkan diusir, dikurung atau diusir yang tadi itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan dicoba, ya, masalah-masalah dalam Al-Quran dikaji menggunakan metode Al-Quran bil Quran, kita memperoleh informasi dari informasi pemahamannya dari Allah langsung, bukan dari mengadopsi tafsir-tafsir yang ada. Diadopsi dari, jadi diklaim sebagai pendapat dia, bukan begitu. Ya, Al-Quran kata Allah ini begini, kata Allah ini begini. Berarti Yahudi ya Israiliyat babkan baku. Itu cerita Israiliyat zaman Nabi Musa. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan kajian kita menambah wawasan, kemudian menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.